Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita mau bahas ya mengenai yang cukup heboh, yang cukup menarik ya. Gimana cara syarat jadi star seller di Shopee atau sekarang disebutnya bukan star seller lagi tapi star. Star doang ya. Jadi program star kalau di Shopee tulisannya sekarang. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys. Oh ya, sebelumnya saya mau info kalau teman-teman mungkin ada yang bingung. Ini kok videonya kok kadang Shopee, kadang Facebook Ad, kadang ada digital marketing yang lain. Nah, ini gimana Kak kalau saya mau lihat semua yang khusus Shopee? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman langsung klik di bagian playlist. Ya, di channel ini kan ada pilihan playlist ya. Nah, di playlist itu saya udah kelompokkan mana yang untuk Facebook Ad, mana yang untuk Shopee. Nah, nanti kalau misalkan ada yang lain-lain, mungkin ada Lazada, Tokopedia, dan yang lain-lain, nanti akan saya kelompokkan di dalam playlist. Jadi teman-teman tinggal klik playlist itu, nanti kelihatan semua. Ya, yang klik, misalkan teman-teman klik playlistnya Shopee, nanti akan kelihatan semua itu semua video yang hanya berhubungan dengan Shopee. Atau kalau teman-teman klik playlistnya Facebook Ad, nanti akan kelihatan video yang khusus berhubungan dengan Facebook Ad. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Teman-teman bisa lihat di playlist itu ya. Jadi playlist itu bisa dibilang semacam folder lah ya. Jadi teman-teman bisa klik di situ, teman-teman bisa lihat video-video seputar yang bersangkutan di situ. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut teman-teman, yuk jangan lupa teman-teman subscribe channel ini supaya bisa dukung channel ini untuk channel ini bisa lebih berkembang. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut. Kita bahas mengenai syarat jadi star seller Shopee. Nah, di Shopee sendiri yang saya bikin video ini di tanggal 1 November. Di Shopee sendiri sekarang ada star sama ada star plus. Jadi ada dua ya, star sama star plus. Jadi teman-teman mesti jadi star dulu. Ya, atau saya sebut aja star seller ya, yang umum diketahui orang. Jadi teman-teman bisa jadi star seller dulu, lalu nanti meningkat lagi jadi star plus. Nah, tapi sekarang kita nggak bahas mengenai star plus di sini. Kita bahas ini mengenai star seller, ya star aja, bukan star plus. Oke? Nah, apa aja sih syaratnya untuk jadi star seller? Oke, kita mau lihat apa syaratnya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama, teman-teman mesti mempunyai pembeli berbeda selama 30 hari terakhir. Jadi kalau yang beli si A, besok si B, besok si C. Nah, jadi kalau ketahuan nih kalau ada yang pakai fake order ya, dari A terus ordernya, itu dihitungnya satu teman-teman. Ya, dihitungnya satu. Jadi nggak dihitung dua, tiga gitu, nggak. Dihitungnya satu. Nah, teman-teman selama 30 hari terakhir harus paling nggak mempunyai lebih atau sama dengan 10 pembeli berbeda. Ya, jadi kalau ada 10 orang yang beli itu A, B, C, D, F, G, H, I, J. Itu kan ada 10 ya. Kalau ada 10 yang beli, itu berarti sudah memenuhi syarat. Ya, 10 pembeli yang berbeda. Ya, berbeda ya, akun berbeda, IP berbeda, pembeli yang berbeda selama 30 hari terakhir ya. Oke, jadi kalau fake order itu ada bisa ketahuan juga lewat IP sama lewat akunnya. Nah, kalau teman-teman tanya, menurut saya mendukung fake order apa enggak? Kalau saya sebetulnya saya tidak mendukung fake order. Saran saya lebih baik tidak pakai fake order. Saran saya karena Shopee ini semakin pintar sebenarnya. Apa AI-nya tuh semakin pintar, bisa mendeteksi apa ya dalam tanda kutip hal-hal yang kita lakukan gitu. Kalau dia mendeteksi ada sesuatu yang janggal, otomatis akan keblokir sendiri nanti. Nah, kalau udah keblokir itu susah. Apalagi kalau kita akun kita udah bagus, wah keblokir itu susah lagi nanti ngurusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, transaksi berhasil 30 hari terakhir. Ya, jadi selama 30 hari terakhir itu ada transaksi yang berhasil lebih atau sama dengan 30. Berarti minimal 30. Minimal 30 ada transaksi yang berhasil. Jadi kalau yang beli 10 tapi transaksinya satu orang beli 3 kali juga nggak apa-apa. Jadi kan jadi 30. Ya, 30 hari terakhir itu ada 30 transaksi yang berhasil. Ya, 30 transaksi berhasil.
Oke, lalu berikutnya persentase chat dibales. Ini penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang chat, ya, ada yang chat, usahakan untuk segera membalas. Ya, kalau yang chat itu isinya cuman yang game itu gimana? Kan Shopee kan sekarang banyak tuh chat yang dari game-game itu. Ya, itu gimana Kak? Nah, menurut peraturan Shopee yang paling baru, kalau game-game itu nggak dihitung. Ya, jadi persentase chat dibalas itu yang selain game. Itu di atas 80%. Oke, nah lalu berikutnya lagi, penilaian toko. Ini penting nih teman-teman, penilaian toko. Jadi penilaian toko dari customer yang sudah memberikan bintang ke kita tuh, customer puas apa enggak, kasih bintang ke kita itu minimal 4,5. Ya, jadi kalau ada misalkan pembeli pertama ngasih 5, pembeli kedua ngasih 4, itu akan dirata-rata sama Shopee. 5 tambah 4 bagi 2 jadi 4,5. Ya, kalau pembelinya jadi kalau pembelinya 4 sama 4 ngasih bintang 4 sama 4, berarti 4 tambah 4 bagi 2. Jadi 4. Kalau 5 sama 5 berarti 5 tambah 5 bagi 2 jadi 5. Jadi penilaian toko kurang lebih perhitungannya begitu teman-teman. Ya, jadi kita mesti memberikan pelayanan semaksimal mungkin juga ke customer kita supaya penilaian toko kita rata-ratanya bisa di atas 4,5. Oke, berikutnya poin penalti. Ya, poin penalti ini kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di Shopee, transaksi-transaksi yang tidak berhasil, telat dan yang lain-lain, ini agak selalu berubah-ubah ya infonya. Pokoknya teman-teman selalu perhatikan aja kalau ada penalti-penalti, poin penalti itu menyangkut apa aja, teman-teman cek di Shopee. Nah, itu dihindari teman-teman. Ya, usahakan jangan sampai kena penalti. Kalaupun sampai misalkan barang kosong, usahakan teman-teman coba tawarkan barang lain yang kira-kira mirip, mau nggak customernya. Ya, kalau saya selalu usahakan kalau bisa tawarin dulu. Ya, usahakan barang yang lain. Misalkan Kak ini harganya mirip Kak, fungsinya mirip. Kalau diganti ini gimana? Nah, kalau mau tawarkan aja yang itu. Oke, jadi jangan dikit-dikit transaksi gagal, dikit-dikit transaksi telat, dikit-dikit itu. Ya, teman-teman usahakan jangan jangan sampai melakukan itu. Lalu jumlah hari pelanggaran produk pre-order. Ini khusus pre-order. Kalau teman-teman tidak pre-order itu nggak masalah. Dan pelanggarannya di sini teman-teman ya. Ini beda sama yang tadi. Kalau tadi poin ya. Kalau teman-teman lihat ini poin. Kalau ini jumlah hari. Ya, jadi teman-teman mesti lebih waspada. Poin sama jumlah hari itu beda. Ini bukan jumlah transaksi ya, tapi poin yang didapat. Kalau ini jumlah hari pelanggaran. Oke, harus minimal lebih kecil dari 5. Ya, teman-teman mesti perhatikan ini ya, ada beda antara poin dan jumlah hari. Oke, next teman-teman. Penalti berjalan, ada penalti berjalan apa tidak? Maksudnya yang sekarang sedang terjadi di akun teman-teman. Ya, kalau mau jadi star seller harus tidak ada penalti yang berjalan. Baru bisa jadi star seller. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Semoga penjelasan saya ini tidak terlalu cepat ya. Semoga ya. Oke. Pembatasan akun dalam 3 bulan terakhir. Jadi selama 3 bulan terakhir itu sempat akunnya teman-teman istilahnya apa ya? Dibatasi, di ban di sama Shopee itu tidak semua fungsi diperbolehkan Shopee lah karena mungkin kita melakukan pelanggaran atau macam-macam. Nah, kalau ada pembatasan itu tidak bisa jadi star seller. Ya, syaratnya adalah tidak ada pembatasan akun kalau mau jadi star seller. Dalam 3 bulan terakhir, entah sudah lewat tapi masih dalam 3 bulan atau yang masih berjalan sampai sekarang. Oke. Lalu teman-teman, ini yang terakhir yang tidak kalah pentingnya tapi agak unik ya. Pendapatan bersih 30 hari terakhir itu sama Shopee yang sekarang peraturan yang paling baru ini dipatok di atas atau sama dengan 100 juta. Jadi minimal 100 juta selama 30 hari terakhir. Nah, tapi ini sebenarnya agak ambigu karena ada karena menurut pengalaman saya ada kalanya Shopee
agak mengabaikan ini. Ya, agak mengabaikan ini. Jadi semua ini sama Shopee ini ketat. Ya, jadi semua poin-poin yang saya blok ini Shopee ketat dalam melakukan ini, ketat. Tapi untuk yang ini Shopee punya banyak kelonggaran. Jadi kadang-kadang atau seringkali juga teman-teman sudah diundang menjadi star seller walaupun walaupun yang ini belum terpenuhi. Tapi yang ini sudah terpenuhi. Ya, nangkap maksud saya teman-teman ya. Jadi Shopee ketat di atas yang ini, tapi yang ini memberikan kelonggaran. Jadi kalaupun belum sampai 100, misalkan masih 40, 50, itu masih ada kemungkinan bisa jadi star seller di Shopee. Oke, semoga teman-teman sampai sini bisa nangkep ya penjelasan saya. Semoga tidak terlalu cepat ya. Nah, oke teman-teman. Itulah syaratnya. Nah, kalau teman-teman mau melihat, ya mau melihat akun teman-teman itu gimana sih sekarang statusnya, sudah terpenuhi atau belum. Nah, teman-teman masuk ke dashboard teman-teman yang seller center, lalu teman-teman klik sebelah kiri ini ada tulisan program star. Ini yang paling baru saya screenshot. Jadi namanya udah bukan lagi star seller, tapi program star. Ya, program star. Logo yang di Shopee pun sekarang namanya bukan star seller lagi, tapi star doang. Oke, ini program star. Bukan star plus ya teman-teman. Sekali lagi kita nggak bahas yang star plus dulu. Kita bahas yang star aja, program star. Nah, teman-teman klik ini sebelah sini nanti akan muncul ini teman-teman. Ini kurang lebih yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih. Nah, ini toko teman-teman. Sekali lagi ini cuma contoh teman-teman ya. Ini cuma contoh. Ini toko kita yang ini ya. Ya, ini toko kita, akun kita yang lagi berjalan. Ini ya, yang di kursor saya ini targetnya. Sesuai yang saya jelaskan tadi. Ini targetnya. Lalu yang paling kanan ini adalah statusnya. Apakah punya teman-teman sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Oke, seperti yang tadi saya bilang, itu yang pendapatan bersih ini sama Shopee kadang diberi kelonggaran, tapi yang semua ini wajib terpenuhi kalau teman-teman mau jadi star seller. Oke teman-teman. Ya, semoga penjelasan saya di video kali ini bisa bermanfaat. Ya, teman-teman yang belum jadi star seller, yuk kita sama-sama teman-teman bisa melakukan evaluasi di toko kita supaya kita bisa memenuhi syarat-syarat ini teman-teman. Nah, kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, itu gimana biar bisa diundang jadi star seller? Nanti otomatis Shopee akan evaluasi per minggunya teman-teman. Per minggu akan dievaluasi oleh Shopee, nanti otomatis teman-teman akan menjadi star seller sendiri secara otomatis kalau sudah syarat-syarat itu dianggap Shopee sudah memenuhi. Nah, kalau misalkan ada kendala gimana? Maksudnya ingin pertanyaan, kendala, akunnya kenapa nggak bisa star seller, dan lain-lain. Nah, biasanya, ini saya nggak screenshot semua, tapi di atasnya ini ada lagi. Di atasnya tulisan metrik ini, ada lagi teman-teman bisa scroll ke atas di seller center ya teman-teman. Itu biasa ada tulisannya, kenapa tidak bisa jadi star seller. Kalau misalkan itu nggak jelas, teman-teman bisa chat ke Shopee. Tanya, ini sebetulnya kenapa kok saya nggak bisa jadi star seller? Supaya teman-teman bisa evaluasi, teman-teman bisa edit. Edit apa yang perlu diedit. Biasa dijawab kok sama mereka, dijawab alasannya. Tapi kita juga mesti nanya terus biasa. Kita nanya terus, nanti dijawab sama mereka. Teman-teman setelah tahu, teman-teman bisa edit. Ya, seperti yang di video sebelum ini saya sempat menjelaskan kalau ada akun saya yang tidak bisa jadi star seller, ternyata karena saya tidak sengaja melanggar hak cipta. Contohnya itu. Teman-teman bisa cek video-video sebelum ini. Ya, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi juga kalau saya ada upload mengenai video-video berikutnya mengenai Shopee ataupun digital marketing yang lainnya.
Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa teman-teman follow dan like fanpage kami. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.